Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Berjumpa lagi dengan Kak Mary di Sekolah Minggu Online. Wah, kita sudah banyak sekali ya mengikuti online sekolah minggu yang mulai dari bulan Maret loh sampai sekarang. Itu berarti sudah banyak cerita yang kalian dengar. Hayo Kak Mary mau tanya, siapa di antara kalian yang bisa menceritakan ulang satu aja cerita yang kalian dengar? Ayo, siapa yang bisa? Mungkin ada yang ngomong, saya ingat kok ceritanya lebih dari satu. Misalnya ya, yang dia ingat dan bisa ceritakan. Wah, kalau begitu tentu saja senang banget loh kakak sekolah minggu yang menceritakannya. Kan mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Terus ketika adik-adik ingat ceritanya, wah senang loh rasanya hati ini, iya kan? Nah, hari ini kita juga akan mendengar cerita yang luar biasa. Dari siapa? Dari Kak Pingping loh. Ngomong-ngomong, ingat gak biasanya Kak Pingping dengan kakak siapa ya yang ada di kelas 1 sekarang udah kelas 2. Ayo siapa yang ingat? Ada siapa? Ada Kak Pingping, terus ada Kak Elden, benar. Terus ada Kak Ika, iya. Satu lagi siapa? Ayo. Ingat gak? Iya, ada Bu Las. Hari ini Bu Las akan memimpin kita di dalam doa loh. Bu Las sudah kangen banget sama adik-adik di rumah. Mungkin adik-adik juga kangen ya sama Bu Lasnya ya. Yuk kita akan sama-sama memulai ibadah. Tapi bukan hanya Bu Las dan Kak Pingping yang akan menemani. Ada juga 2 orang adik dari kelas 2. Siapa nih? Nah, adik yang memimpin yang akan ikut melayani adalah Olive dan Berta. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah dengan baik dan kiranya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Hore, 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 sudah hari Minggu. Bagaimana kabarmu, Olive? Baik, kalau kamu? Juga baik. Wah, Berta tambah tinggi ya. Kamu juga kok. Itu Kak Pingping itu. Halo, aduh sudah tambah besar, tambah cantik-cantik. Gimana, kangen gak sama Kak Pingping? Kangen. Oh kangen, adik-adik yang di rumah kangen gak sama Kak Pingping? Semoga Kak Pingping dikangeni ya. Nah, hari ini kok kalian sudah datang duluan sih? Ada Nggak apa? sabar mau menceritakan yang paling kuat, Hebat, besar, tiada tandingannya. Kayaknya itu bukan Kak Pingping deh. Siapa sih itu? Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, bentar.
Ini kok kayak lagu. Kuat, hebat, terbesar. kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita ulang lagi ya. Mulai dari awal lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, Tiada tandingannya. tiada tandingannya, Tiada tandingannya. tiada tandingannya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Maha besar Allah yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan kami konsentrasi untuk bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah yang terkuat, terhebat, terdahsyat itu adalah Allah yang selalu menolong kita di setiap waktu kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu apa? Terhebat, terdahsyat. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaranmu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada untuk memimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaranmu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat,
Berta, Kak Pimpin tinggal dulu ya. Kak Pimpin mau siapkan firman Tuhan dulu. Kalian temani adik-adik di rumah ya. Bisa? Baik, Kak Iya, oke. Teman-teman, saatnya kita tenang. Persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, waktunya kita sekarang mendengarkan cerita. Cerita hari ini bercerita tentang Allah yang dahsyat, tentang Allah yang hebat, tentang Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Adik-adik, cerita hari ini sangat luar biasa loh. Adik-adik mau tahu ceritanya apa? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta Tuhan menyertai kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan dan kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga firman Tuhan masuk di dalam hati, masuk di dalam pikiran kami. Tolong untuk Kak Pimpin yang bercerita, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat dan akal budi, supaya apa yang disampaikan itu yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersama Profesor Pintar di Sekolah Minggu GKKK Online Malang. Hari ini saya mau mengadakan percobaan. Percobaan ini hendak membuktikan bahwa air tidak bisa terbakar oleh api dan api tidak bisa membakar air. Mari kita buktikan bersama-sama. Yang kita butuhkan adalah satu wadah air, satu lembar tisu kering. Kenapa tisunya susah dibuka? Sudah dibuka. Dan satu pemantik api. Kita mulai percobaannya. Masukkan tisu kering ini tadi ke dalam air. Angkat. Kemudian kita mau bakar dengan api. Panas. Ternyata tidak terbakar. Kita coba lagi. Oh, tidak terbakar. Berarti apa yang Profesor Pintar katakan tadi betul. Air tidak bisa terbakar oleh api. Dan api tidak bisa membakar air. Tapi kenapa ya di cerita itu airnya
bisa habis terbakar oleh api. Wah. Adik-adik, hari ini kakak mau ceritakan tentang Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Cerita yang hebat sekali. Nah, cerita ini diambil dari kitab Perjanjian Lama di kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Adik-adik, minggu lalu diceritakan tentang seorang nabi yang disembunyikan dari seorang raja yang jahat. Nabi siapa? Ya, Nabi Elia. Dia disembunyikan dari seorang raja yang kejam, Raja Ahab. Nah, waktu Elia bersembunyi, sebelumnya Elia mengatakan bahwa Israel tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Embun pun tidak akan turun di Israel. Nah, adik-adik, ternyata selama 3 tahun itu memang tidak ada satu tetes pun hujan yang turun ke atas Israel. Kekeringan ada di mana-mana. Raja Ahab merasa sangat marah. Kenapa? Karena dia beranggapan Elia lah yang menyebabkan tidak ada hujan di Israel selama 3 tahun. Jadi Raja Ahab terus mencari Nabi Elia yang bersembunyi itu. Dia ingin sekali bisa bertemu dengan Nabi Elia. Suatu hari dia menyuruh seorang pegawainya, pegawai istana kepercayaannya, dia adalah seorang kepala istana bernama Obadja, disuruh untuk mencari Elia. Dan Obadja pun berangkat untuk mencari Elia. Akhirnya Obadja bisa bertemu dengan Elia karena Tuhan yang membuatnya bisa bertemu dengan Elia. Dan ketika Elia bertemu dengan Obadja, Tuhan memberikan kemantapan hati kepada Elia sehingga Elia bisa mengatakan bahwa dia siap untuk bertemu dengan Raja Ahab. Obadja ketika mengetahui jawaban Elia segera kembali ke istana dan dia melaporkannya kepada Raja Ahab. Raja Ahab yang mendengarkan laporan dari Obadja tadi, dia segera menemui Elia di tempatnya. Dan ketika dia bertemu dengan Elia di tempatnya, apa yang dia katakan? Dia sangat marah kepada Elia. Dan dia berkata bahwa di ayat ini ya, di ayat 17. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Dia marah kepada Nabi Elia. Tapi dengan tenang dan dengan tegas Elia mengatakan, Bukan aku yang mencelakakan Israel, tetapi engkau dan seluruh kaum keluargamu yang mencelakakan Israel. Karena engkau melakukan apa yang jahat. Kau tidak melakukan perintah Tuhan. Engkau menyembah kepada para Baal. Wah, Elia berani sekali ya mengatakan hal itu kepada raja. Padahal Elia itu bisa loh langsung ditangkap dan dibunuh oleh Raja Ahab. Tapi Elia tidak takut karena Elia tahu Tuhan beserta dengan Elia. Elia melanjutkan perkataannya. Sekarang bawa seluruh orang Israel ke Gunung Karmel dan bawa juga 450 nabi-nabi Baalmu ke Gunung Karmel. Kemudian ketika Raja Ahab mendengarkan itu, dia cepat menyuruh para bawahannya mengumpulkan nabi-nabi Baal. Mereka dikumpulkan dan mereka dibawa ke Gunung Karmel. Sesampainya di Gunung Karmel, Elia sudah menunggu di sana. Seluruh bangsa Israel pun berkumpul di sana. Nabi Elia berjalan mendekati bangsa Israel. Dan Elia mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja pasal 18 di ayatnya yang ke-21b. Kata Elia, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Adik-adik, kenapa Elia mengatakan bahwa bangsa Israel itu bercabang hati dan menyimpang dari Allah? Karena pada saat itu, bangsa Israel tidak hanya menyembah kepada Tuhan Allah, tapi juga menyembah kepada Baal. Ada yang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan dan percaya kepada Baal. Sama ya, seperti kita ini
yang seringkali hatinya itu bercabang dan berbelok. Kita kadang-kadang percaya Tuhan, tapi juga percaya dengan hal-hal yang lain yang di luarnya Tuhan. Kak Pimping ingat, waktu Kak Pimping masih sekolah minggu sama dengan kalian, Kak Pimping punya teman akrab. Teman Kak Pimping setiap minggu bersama-sama dengan Kak Pimping ikut sekolah minggu. Tapi ketika dia sudah besar dan gak ketemu lagi dengan Kak Pimping dengar kabarnya, ternyata dia sudah tidak lagi percaya sama Tuhan. Dia percaya dengan Allah yang lain. Sama seperti bangsa Israel. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Elia mengingatkan itu juga kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak menjawab apa yang Elia katakan tadi. Karena itu Elia melanjutkan perkataannya. Hari ini, meskipun aku hanya seorang diri sebagai nabi Tuhan di tempat ini, dan ada 450 orang nabi-nabi Baal, tapi aku mau mengadakan pertandingan. Kita akan membuat mezbah, yang satu untuk Baal dan yang satu untuk Tuhan. Dan di atasnya boleh diletakkan lembu bakaran untuk Allah, untuk Baal dan untuk Tuhan. Tapi ingat, tidak boleh ditaruh api di korban bakaran itu. Barang siapa yang menyembah kepada Allahnya dan Allahnya menjawab dengan terbakarnya korban persembahan itu, maka dialah Allah yang sejati, kata Elia. Ketika bangsa Israel dengar itu, bangsa Israel setuju dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Baiklah demikian, kata orang-orang Israel. Dan Elia mengatakan, oke, sekarang karena nabi-nabi Baal itu jumlahnya lebih banyak, boleh duluan, kata Nabi Elia. Nabi-nabi Baal itu cepat-cepat melakukan ritual keagamaannya. Mereka menyeret lembu jantannya, kemudian dipotong dan diletakkan di atas mezbahnya. Kemudian mereka mulai berdoa kepada Baal tadi. Mereka berdoa dan mengatakan, ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami. Sambil keliling di sepanjang mezbahnya tadi. Mereka melakukan itu dari pagi sampai siang. Apakah yang terjadi? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ya tetap korban bakarannya seperti itu. Ketika dilihat oleh Nabi Elia, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Nabi Elia mendekati nabi-nabi Baal itu dan mulai mengejek. Kurang keras, lebih keras. Mungkin saat ini Allahmu itu sedang memikirkan sesuatu. Mungkin saat ini Allahmu itu sedang jalan-jalan pergi ke suatu tempat. Atau mungkin saat ini Allahmu itu sedang tidur. Jadi lebih keras supaya bangun. Ketika nabi-nabi Baal mendengarkan itu, mereka teriak lebih keras. Ya Baal, jawablah kami, ya Baal, jawablah kami. Tidak hanya berteriak-teriak, semakin keras mereka ambil pisau, ambil tombak, dan mulai menyakiti dirinya sendiri. Mereka kelelahan sampai sudah sore, tapi tidak ada api yang turun membakar korban persembahan mereka. Karena itu, Nabi Elia dengan segera mengambil lembu, memotongnya, dan mulai mendirikan mezbah. Mezbah Tuhan yang dulu sudah diruntuhkan dibangunnya kembali dengan mengambil 12 batu besar sebagai lambang 12 suku Israel. Dia mulai menatanya di sekeliling mezbah yang sudah runtuh itu, kemudian menaruh kayu api di atasnya, dan lembu-lembu yang tadi diletakkan di atas mezbah itu. Tapi ada hal yang aneh yang juga dilakukan oleh Elia. Elia membuat parit di sekeliling mezbah tadi. Dan Elia menyuruh orang-orang untuk mengambil 4 buyung air.
buyung itu wadah air pada saat itu ya adik-adik ya. Diisi penuh-penuh dengan air. Itu permintaan Elia. Dan kemudian Elia mengatakan, tuang air itu ke atas mezbah bakaran. Dituang, kan mau dibakar, kok diberi air? Mereka tuang semuanya ke atas korban bakaran tadi. 4 buyung air dituang semua. Tidak hanya itu, Elia bilang, lagi 4 buyung air lagi, dituang lagi. Sudah dituang lagi, Elia bilang lagi, tuang lagi 4 buyung air. Loh, tuang lagi. Jadi semuanya ada 12 buyung air yang dituangkan ke lembu yang sudah dipotong-potong tadi, membasahi seluruh mezbah dan juga membasahi parit yang ada di sekeliling mezbah. Jadi parit yang tadi dibuat itu, saluran air tadi itu jadi penuh dengan air. Loh, kalau sudah terbakar seperti itu, maksud Kak Bimbing, kalau sudah basah seperti itu, apakah bisa terbakar? Wah, apa ya maksudnya Elia melakukan semuanya itu? Adik-adik, Elia itu mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Bahwa Allah itu yang menciptakan air, yang menciptakan api. Maka Tuhanlah yang punya kendali atas air dan juga atas api yang ada di dunia ini. Elia mau supaya bangsa Israel mengetahui kedaulatan dan kehebatan dari Tuhan. Jadi Elia melakukan lebih daripada yang nabi-nabi Baal itu lakukan. Setelah itu, Nabi Elia mulai berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Apa doa Elia? Yuk sama-sama kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 di ayatnya yang ke-36b. Kak Bimbing bacakan ya. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, Elia mau bangsa Israel bertobat dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Setelah Elia berdoa, apa yang terjadi? Api dari atas, dari langit, turun ke atas mezbah tadi, dar, menyambar habis yang ada di mezbah bakaran tadi. Bukan hanya daging lembu yang tadi terbakar, tapi apinya juga membakar kayu-kayu, kemudian batu-batunya juga terbakar habis. Dan air yang penuh tadi di sekeliling paritnya tadi juga habis terbakar. Karena api Tuhan menyambar dengan sangat dahsyat sekali. Wow, luar biasa ya. Tuhan yang berkuasa itu menunjukkan kehebatannya. Ketika dilihat oleh bangsa Israel apa yang terjadi, bangsa Israel itu sujud menyembah. Kita mau lihat sama-sama apa yang dikatakan bangsa Israel. Kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-39b. Apa yang dikatakan mereka? Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Indah sekali ya adik-adik cerita ini. Akhirnya bangsa Israel mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah Allah yang sejati. Hati mereka bertobat dan mulut mereka mengakui Tuhanlah Allah yang sejati. Selesai dari peristiwa yang tadi ini, Nabi Elia memberitahu Raja Ahab untuk kembali ke istananya. Karena hujan sebentar lagi akan turun. Dan Elia naik lebih tinggi ke atas Bukit Karmel
Dan Elia berdoa di sana. Elia meminta hujan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hujan kepada bangsa Israel. Satu tetes demi satu tetes jatuh ke bumi. Dan semakin lama semakin deras. Hujan turun dengan derasnya ke atas bangsa Israel. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat itu yang juga mengendalikan hujan. Ceritanya sampai di situ. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar melalui cerita ini. Kalau Tuhan itu tidak suka dengan orang yang punya hati yang bercabang, menyimpang seperti bangsa Israel yang percaya kepada Baal, tidak hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan mengatakan dengan mulut bibirnya, mengatakan juga di dalam hati dan pikirannya, hanya Tuhanlah Allah yang sejati, hanya Tuhanlah yang patut disembah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha dahsyat. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri percaya kepada hal-hal yang lain, hanya percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita berbuat dosa, segeralah bertobat, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa itu akan mengampuni adik-adik semuanya. Nah, itulah cerita hari ini. Kak Pimping rindu setiap adik-adik terus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang menjagai adik-adik, yang melindungi adik-adik. Seperti Nabi Elia, meskipun Nabi Elia seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal, Elia tidak takut karena Elia tahu Elia disertai oleh Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Betapa Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas air, atas api, atas seluruh alam semesta ini. Karena semua ciptaan Tuhan akan tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus percaya hal itu. Kami terus menyembah kepada Tuhan Allah yang sejati dan Allah yang benar. Meskipun keadaan sulit, keadaan susah, tapi kami percaya hanya kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan melewati kehidupan kami di depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya ayat hafalan. Yuk sama-sama kita menghafalkan ayat firman Tuhan. Kita mau buka di kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Lagi ya, Mazmur 24 ayat 1. Baca sama-sama yuk. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita mau pakai gerakannya supaya lebih hafal ya. Begini gerakannya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Gerakannya sekali lagi ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oke, dihafalkan baik-baik supaya kita ingat bahwa Tuhan yang berkuasa atas dunia bumi tempat kita tinggal ini. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, apakah adik-adik semakin yakin untuk tetap berdiri setia di hadapan Tuhan? Apakah adik-adik siap untuk berbicara tentang kehebatan Tuhan? Apakah adik-adik tidak akan goyah meskipun orang di kanan, di kiri teman menjauhi kita? Yuk, tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Hidup untuk Tuhan seperti dalam lagu Sing and Shout. Tapi kita juga mau siapkan persembahan ya. Siapkan di rumah ya celengan masing-masing. Kita mau pujikan lagu ini dan kita memberikan persembahan.
Adik-adik, ayo kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita jalankan. Kita berdoa dengan lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan hari ini. Mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita mau buat aktivitas ya anak-anak ya. Aktivitas hari ini mau mengingatkan kepada setiap anak-anak bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Kita buat sama-sama yuk. Adik-adik, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas berwarna putih, 3 lembar kertas berwarna biru, dan warna birunya mulai dari biru yang tua, biru yang agak muda, dan lebih muda lagi. Kemudian kertas berwarna merah dan kertas berwarna kuning. Kalau adik-adik tidak punya kertas-kertas berwarna ini, adik-adik boleh nanti memakai pensil warna, ya. Kemudian kita juga perlu pensil dan gunting serta lem. Inilah alat dan bahan yang kita butuhkan. Potonglah kertas yang berwarna biru tua itu dengan ukuran 11 kali 16 cm. Seperti ini bentuknya. Kemudian ambil kertas putih dan 2 lembar kertas berwarna biru. Kemudian adik-adik potonglah dari ujung yang ini sampai ke ujung ke sini kira-kira dengan lebar 1 sampai 1,5 cm. Nggak usah dipakai penggaris ya, nggak usah diukur pas. Potongnya juga nggak usah terlalu rapi. Kira-kira saja. Nah, yang ini juga dipotong demikian. Kertas yang ini juga. Setelah dipotong, nah seperti ini jadinya, mendapatkan 2 lembar yang berwarna putih, 2 lembar yang berwarna biru muda, dan 2 lembar yang berwarna biru yang lebih muda lagi. Kalau sudah, kertas-kertas strip ini akan kita tempel di lembar yang berwarna biru tua. Kita akan tempel dari ujungnya sini hingga ke ujung sebelah sini, tapi tidak dilem semua. Kita ambil lem ya. Mulai kita lem. Lem saja ujungnya sedikit. Kemudian tempelkan di sini. Nah, kemudian ambil lagi, diberi jarak kira-kira terserah jaraknya mau berapa. Kita mau buat seperti gelombang. Nah, begini. Ambil lagi jarak sedikit. Dan kita tempel begini. Kemudian ujungnya juga ditempel begini. Kalau ada sisa dibiarkan dulu ya, nanti terakhir kita akan potong. Kemudian yang ini juga akan kita lem. Dengan jarak seperti ini. Ambil kertas strip yang ketiga, kita lem juga.
Ambil lagi yang putih. Diberi jarak agak lebar sedikit, karena nanti ada sesuatu yang akan kita tempelkan di situ ya. Adik-adik bebas ya, mau lemnya model seperti apa. Nah, kertas yang terakhir juga ditempel. Kalau sudah, ujung-ujungnya kita gunting. Akhirnya jadi seperti ini. Kalau sudah, kita singkirkan dulu ya. Ambil kertas merah dan ambil kertas yang berwarna kuning. Kita akan menggambar bentuk api, seperti api unggun. Kak Pingping gambar ya. Gambar api ya. Yang merah, gambar apinya lebih besar. Sedangkan yang kuning lebih kecil. Nah, seperti ini kalau sudah digambar. Dan kemudian kita gunting. Setelah digambar, bentuknya seperti ini. Kemudian kita gunting ya. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini tadi, kemudian kita lem ya. Kita rekatkan yang merah dengan yang kuning. Tidak usah dilem semua, hanya bawahnya saja. Kemudian ketika merekatkan beri jarak. Kira-kira setengah senti begini ya. Nih. Kemudian di jarak ini tadi kita lipat, kita tekuk. Seperti ini. Nah, kalau sudah bagian yang kita tekuk ini tadi atau kita lipat ini kita juga beri lem. Selesai diberi lem, tempelkan di bagian yang sebelah sini, di tengah-tengah ya. Nah, oke, aktivitasnya sudah jadi. Ternyata ada satu lagi yang Kak Pingping mau lakukan. Kak Pingping sudah menuliskan seperti ini ya, Allahku Maha Kuasa. Dan Kak Pingping bentuk menyerupai gelombang laut. Nggak apa-apa, nggak usah mirip-mirip sekali ya. Kemudian sama bawahnya Kak Pingping tekuk, kemudian dilem. Dan ditempelkan di bagian depan. Nah,
Seperti ini jadinya. Aktivitas kita sudah jadi ya. Ini melambangkan air dan api. Kenapa dipilih seperti itu? Karena mau mengingatkan kita bahwa Allah itu berkuasa atas ciptaannya. Baik itu air, baik itu api, yang kalau kita tahu air itu tidak bisa bercampur dengan api. Begitu juga api nggak bisa ya bercampur dengan air. Tapi kalau Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang bertindak, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha dahsyat. Kita anak-anak Tuhan harus terus mengingat itu dan mengucapkannya setiap kali kita mengingatnya, bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta. Ya adik-adik ya. Oke, sekolah minggu hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Kita ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan berkati.